Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme ini adalah bagian daripada mata diklat di Latsar CPNS Angkatan ke-13. Sahabat-sahabat semuanya, apa yang menjadi alasan kenapa kita harus memaparkan daripada nasionalisme ini? Pertama, outline yang harus kita pahami bersama adalah pengantar ataupun pendahuluan dan nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS ini tentu poin pertama yang harus kita pahami adalah nilai akuntabilitas dan nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau lebih dikenal dengan slogan Aneka. Di mana ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Yang jelas bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Di mana seorang ASN tentu yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, dengan harapan bahwa ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat. Sebenarnya visi pembangunan ASN ini sudah dirancang dari tahun 2005 sampai 2025, di mana visi pembangunan nasionalnya itu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Lalu kenapa kita harus mengerti dan memahami arti daripada nasionalisme, atau apa yang sebenarnya makna daripada nasionalisme itu? Yang jelas bahwa berdasarkan pemahaman yang kami dapatkan dari pemateri oleh Widya Suara, bahwa nasionalisme itu merupakan pandangan tentang cara rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Lalu bagaimana sebenarnya ketika nasionalisme itu disandingkan dengan Pancasila? Itu pandangan ataupun paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semuanya masih ingat apa visi ataupun butir-butir daripada Pancasila itu sendiri. Yang jelas, kita berharap bahwa dengan adanya pemahaman daripada nasionalisme ini, itu terbangun yang namanya rasa cinta kepada bangsa dan negara sendiri. Kemudian kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial ataupun secara aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu dengan semangat kebangsaan. Maka ketika nasionalisme ini kita gali lebih lanjut, maka paling tidak seorang ASN itu memiliki sudut pandang tentang nasionalisme Indonesia. Pertama, kita harus berharap bahwa pemerintah Indonesia memiliki visi pembangunan 2005 sampai 2025, visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. ASN harus meningkatkan profesionalismenya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta yang profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus berperan aktif dalam visi pembangunan Indonesia yang tertuang dalam
RPJPN, dan RPJMN. Dan pegawai ataupun seorang ASN akan berpikir tidak lagi secara sektoral dengan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Maka rasa nasionalisme seorang ASN itu diukur. Itu rasa nasionalisme yang kuat, sangat penting untuk ditanamkan dalam diri seorang ASN sebagai fondasi dalam mengemban tugas dan fungsi seorang ASN. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Nasionalisme tidak sebatas sikap bela negara atau patriotisme yang sempit secara militer atau dengan berperang, namun juga nasionalisme terkait dengan peran ASN dalam memajukan bangsa melalui inovasi dan teknologi. Inovasi diperlukan seorang ASN agar siap mampu menghadapi tantangan dan dapat bersaing dengan negara lain. Penguasaan teknologi dan sensitivitas terhadap informasi terkini sangat dibutuhkan oleh ASN sebagai bentuk nasionalisme untuk memajukan negaranya. Yang jelas, rasa nasionalisme harus kita tanamkan sejak sekarang. Kemudian nasionalisme tidak sebatas sikap bela negara ataupun patriotisme yang sempit, tapi juga kita harus melakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi tantangan dan mampu kiranya kita bersaing dengan negara lain. Tantangan ASN di masa kini yaitu banyak sekali, antara lain yang bisa kita kerucutkan adalah bahwa era revolusi industri 4.0, kemudian ASN juga akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang rentan dengan korupsi. Lalu ASN akan dipertanyakan juga tentang integritas dan profesionalismenya. Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa sekarang kita dihadapkan dengan masa-masa yang dikenal dengan masa pandemi. Lalu bagaimana tantangan berikutnya? Tantangan berikutnya yaitu adanya makna daripada reformasi birokrasi, kemudian yang sekarang ini juga lagi booming yaitu pemindahan ibu kota negara, dan ini semua menjadi PR kita bersama untuk seorang pegawai negeri sipil. Lalu, bagaimana kita harus merespon tantangan tersebut? Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kita harus mampu mengubah pola pikir ataupun mindset dan meningkatkan kompetensi dan komitmen kebangsaan, menyesuaikan behavior dan culture. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan disiplin PNS, itu tetap dilaksanakan dengan cara baru yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maka seorang ASN itu harus berhadapan dengan kondisi yang disebut dengan top 10 skills dalam menghadapi tantangan zaman yang sekarang ini. Paling tidak yang harus kita pikirkan bersama adalah bahwa kompleks problem solving, critical thinking, kemudian creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, appreciation, cognitive flexibility. Artinya, ketika seorang ASN itu mampu menghimpun yang namanya top 10 skill ini, maka dia akan mampu merespon tantangan zaman yang kita hadapi bersama. Maka ketika misalkan seorang ASN itu berhadapan dengan kondisi yang lagi hit sekarang ini atau yang lagi booming yaitu new normal untuk WFH ASN, maka seorang ASN akan diuji tingkat loyalitas dan inovasi ASN itu sendiri. Tentu ia harus mengabdi dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya dan tidak identik dengan libur, namun lebih produktif. Artinya kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih.
Barangkali ini salah satu bentuk kita menjadikan nilai nasionalisme dalam menuju ASN yang lebih bermartabat dan lebih baik ke depannya. Pergi menuju kota metropolitan, di kota banyak sekali reklame. Mari kawan menjaga kesatuan, meningkatkan rasa nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.